Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana keadaan hari ini? Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Berangkat semua. Mereka semua? Ya, terima kasih. Kalau begitu, kita mulai bersama pembelajaran hari ini. Bentar ya, kita tunjukkan sesuatunya. Pada hari ini kita akan mempelajari bab statistika, yaitu pada materi pemusatan data. Kita ambil satu topik. Nah, hari ini siapa yang mode semangat angkat tangan? Ya, semangat. Yang pertama ini. Ayo. Nggak ada yang semangat ini. Belum sarapan. Alhamdulillah dua. Sip ya. Yang bahagia. Banyak bahagia. Alhamdulillah luar biasa bahagia ya. Walaupun belum sarapan. Yang biasa saja. Datang saja ya. Ini ya. Ya. Yang bersedih. Ada yang bersedih? Tidak ada. Nanti kalau bersedih bisa bergabung dengan saya. Saya juga ya. Baik, supaya semuanya bersemangat dan bahagia. Siap. Tepuk dua. Semangat. Semangat. Tepuk tiga. Fokus. Nah, lagi. Ya, benar-benar ya. Tepuk satu. Siap. Tepuk dua. Semangat. Tepuk tiga. Fokus. Nah, sekarang saya lompat. Saya balik. Tepuk dua. Semangat. Tepuk satu. Siap. Tepuk tiga. Fokus. Oke, sudah saja. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah semangat, ya. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum ke lanjut materi ini, kita tanya dulu. Waktu kalian kelas 7 sudah ada pembelajaran tentang statistika. Waktu kelas 7 itu baru materi penyajian data. Siapa yang ingat apa saja penyajian data? Angkat tangan. Kalau tidak apa-apa, kalian dari kesalahan belajar dari kesalahan ya. Jangan salah. Angkat tangan. Ayo, siapa masih ingat penyajian data? Ya. Salah satunya dalam bentuk diagram batang, betul? Ya, diagram garis tangan. Diagram lingkaran, itu ya. Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Dan kita lihat di sini ada diagram batang dan diagram garis. Nah, penyajian datanya seperti ini. Jika disajikan seperti ini, maka kita jadi lebih tahu. Oh, ini kita gunakan sehari-hari untuk melihat sejarah ekonomi, kemudian dan sebagainya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengukurannya. Jadi untuk mengetahui, menentukan yang pertama menentukan ukuran pemusatan data, meliputi modus, median, dan rata-rata. Tapi kita hanya ambil rata-rata saja. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran penyebaran data. Di antaranya ada jangkauan, kuartil, dan semangat kuartil. Setelah materi ini kita lanjut ini. Tujuan berikutnya dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Yang berikutnya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran penyebaran. Oke, kita lanjut. Nah, lebihnya peta konsepnya seperti ini. Jadi dari statistika ini diturunkan pengukuran datanya. Dari pengukuran data itu ada dua, pemusatan dan penyebaran. Kalau pemusatan berarti jadi tidak mencari modus atau data yang sering muncul, median, nilai tengah, data tengah, atau rata-rata, min atau rata-rata. Pada penyebaran data jadi tiga jenis jangkauan, kuartil, semangat kuartil. Nah, ini di sini kita fokus pakai ini saja. Nah, pakai ini rata-rata. Nah, karena pembelajaran hari ini berbasis masalah atau problem
problem based learning, silakan dibaca dulu. Ada sebuah permasalahan. Seorang pedagang buah mencatat penjualan apel selama 7 hari. Seperti berikut dalam program ya. Hari pertama 25, hari kedua 30, hari ketiga 28, hari keempat 27, hari kelima 35, hari keenam 32, hari ketujuh 37 kilogram. Pedagang ini ingin mengetahui rata atau rata-rata penjualannya dalam 1 minggu supaya dia tahu dalam 7 hari dia harus mengalami berapa, belinya berapa. Itu rata-rata terjual berapa. Terus berikutnya, minggu berikutnya permasalahan yang lain nomor 2, dia ingin mengajukan penjualannya 10% jualnya. Sudah ada gambaran kira-kira kalau jadi masalah seperti itu bagaimana? Nah, ada sesi diskusi kelompok. Silakan berkelompok. Nah, kita akan mana yang kedua kita kerjakan bersama dulu. Nanti ya, nanti kalau sudah didiskusikan presentasi ke depan. Dan yang lain juga mengoreksi. Oh, Santai kan? ini sudah dilepas teman-temannya. Kelas. Yang kata satu ya. Soalnya seperti itu. Sudah ketemu semua? Sudah? Ngomongannya sudah? Tapi menurut saya, ini kalau calon pedagang kaya yang punya toko penjual minyak, ini malah saya para calon pedagang, akan di tempat. Kita prosesnya. Yang lain silakan perhatikan dulu. Kelompok 2 membacakan hasil pekerjaannya. Itu namanya rata ya, rata-rata di 7 hari, ada 30 Selanjutnya, ini namanya hasilnya. Bisa boleh kan? Yang lain ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ya, silakan ini dari kelompok 2 ya. Kita kelompok dulu kelompok 2. Silakan kelompok yang lain yang berbeda kelompok maju. Dari kelompok 6, terima kasih. Dari kelompok yang berbeda, silakan maju. Sebelumnya tolong diberi penjelasan ini adalah berapa? Ini yang berapa dulu? Saya nggak tahu.
3. Kelompok 4. Tadi kan bahasa air. Ya, Pak. Itu airnya, untuk nomor 2. Tanya nomor 2. Kelompok 5. Ya, ya, sekarang hidup. Ya, sudah, kelompok 1. Enggak, ya. Ternyata tiga kelompok yang maju hasilnya berbeda. Padahal di sini beda ya. Ingat, dulu pernah beritahukan kalau mengerjakan penjualan atau penambahan dahulukan dalam pro. Sehingga kita itu targetnya 50, terus ini ya. 30 ditambah dalam pro 10% kali 30. Karena kita apa? Kita lihat. Ini kita bicara dulu. 10 pas 100 kali 30. Apa? Ini hasilnya. Ada pertanyaan? Tidak paham ya? Oke, kalau sudah sekarang lanjut LK2. Nah, silakan dipecahkan bersama LK2. Berhasil membaca soal dengan tuntas. Baca soal dengan tuntas. Yang pertama yang diminta adalah rata dari 9 siswa yang ikut ulangan itu. Ya, 2 menit. 2 menit. Semuanya tahu berapa dari mana? Tahu ya. Ada nomor 2. Ini barunya itu soal nomor 2 itu dari mana? Dari adanya. Ayo pokoknya. Kalian cek ya pengolahnya. Ya. Saat nilai barunya 95, rata-ratanya menjadi berapa? Saat nilai barunya 95, yang nomor 2 itu rata-ratanya jadi berapa? Oke, jadi dapat 1,5. Nah, saat nilainya satu anak atau nilai baru itu turun 60, rata-ratanya jadi berapa? 8. Sekarang kamu analisis, rata-rata awal berapa? Awal ya, kata dulu ya. Nah, ketika ditambah dengan nilai tinggi 95, rata-ratanya menjadi berapa? 1,5. Selisihnya berapa? 1,5. Ketika nilai yang baru itu rendah 60, rata-ratanya menjadi berapa? Rata-ratanya jadi berapa? 78. Selisih dengan rata-rata awal berapa? 2. Lebih banyak mana? Selisih antara nilai baru yang 95 sama nilai baru yang 60. Sehingga kesimpulannya pengaruh penurunan nilai itu lebih tinggi dibanding dengan nilai yang tinggi untuk kenaikannya. Ya kan? Saat nilainya 60, turunnya kan jauh rata-ratanya. Jadi 78. Padahal semula 80. Kalau nilai yang baru 95 tinggi, ternyata nilai rata-ratanya hanya naik 81,5. Sampai di sini paham? Pengaruhnya di situ. Lebih besar ini ya pengaruhnya daripada ini ya kan? Ini nilai yang dapat tadi 60 gitu kan. Sehingga kesimpulannya pengaruhnya lebih tinggi dibanding nilai tinggi yang menaikkannya. Gitu. Sudah paham semuanya? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 3 kita. Itu pemanasan. Kalian sudah pemanasan bersama, sudah berkolaborasi. Sekarang saatnya untuk bermain game. Satu kelompok pastikan ada satu HP yang dipakai. Silakan ambil HP-nya dan kelompoknya dipakai. 29. 729. Ya, sudah. Langsung masuk. Ditulis nih kelompok 1 namanya diganti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Nama panggilannya? Iya, kalau 1, kalau 2 kamu kelompok berapa? 5. Kalau tipe 5. Ya. Nama panggilan saudara. Mulai. Benar, belum bisa. Baru masuk 2 peserta. Kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Kelompok yang lain belum masuk ya. Ini oke masuk oke loh. Ya, oke. Kelompok 6 sudah masuk. Ya. Ya, sudah masuk semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Saya diktekan soalnya karena listriknya mati. Ada yang menulis, kemudian nanti menjawab. Oke? Siap-siap ya, ada yang menulis ya. Siap-siap, ada yang menulis. Belum. Iya, belum saya mulai. Ada yang nulis ya? Sudah? Nomor 1.
Nah, sambil dilihat HP-nya nanti tinggal pilih. Ya. Kelihatan enggak? Ya. Nah, saya bacakan. 4, 3, 2, 1. Nilai, bentar, saya bacakan. Nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data adalah pengertian dari yang merah min, kuning median, biru kuartil, hijau modus. Silakan kamu klik warnanya saja. Nanti nggak ada ulang ya. Karena satu soal durasinya 2 menit, 3 menit, jadi jangan sia-siakan waktunya. Berikutnya. Belum aku. Jangan udah. Sudah dengarkan dulu kan. Ayo lanjut. Soal yang kedua. 4, 3, 2, 1. Saya katakan 6, 8, tulis. Saya ulangi ya. 6, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah rata-rata dari nilai tersebut? Silakan pilih warnanya saja. Warna merah. Warna merah 6,3, warna kuning 7,8, warna biru 6,5, warna hijau 8,2. Baru 2 yang menjawab. Baru 3 yang menjawab. Baru 4 yang menjawab sebelum waktunya habis. Lima jawaban. Kurang satu kelompok yang menjawab. Berapa menit untuk menjawab? Ini jawaban tadi yang nomor 1 memang Muter-muter, Bu. 1 menit karena teori. Sudah selesai. Ada 4 kelompok yang benar. Lanjut ya. Nah, sudah tahu permainannya kan? Harus kerja sama. Oke. Silakan saya mulai. Saya bacakan lagi. Nah, ini lihat. Tercepat kelompok 1. Lanjut ya. Ini soal yang ketiga. Saya dikatakan 7, 9, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 7, 8, 20 jumlahnya, 20 nilai. Tentukan min-nya. Saya tidak ulang, ingatnya terulang nanti. Apa 7 kali 5? 45 tak? 40, 65. Lima kali 5 kan 25, 35.
Depan kali 5. Sudah masuk satu kelompok, sudah satu jawaban. Masih 65 detik. 65 berarti 1 menit. Warna merah berapa? Warna dua jawaban masuk. Tinggal 6 menit, 6 detik. 5, 4, 3, 2. Baru 4 kelompok. Saat ini perolehan ratingnya baru ini. Bisa lihat semua. Saya akan sinar. Kelompok 4 713. Wah, nomor 2. Masih bisa disusul lagi. Rating tertinggi saat ini baru kelompok 1. Ya, lanjut ya. Ada berapa soal? 5. Itu baru 3 ya. 2. Lagi ya, start ya. Sudah? Belum. Biasanya belum. 650. Merah 86,6. Saya, ya. Masih Apa bisa kita? sudah selesai. Disertai nomor 1 juga geser nomor 3 yang tercepat. Jadi bentuk dan cepat dia yang mendapat ranking ya, seperti game itu ya. Ya. Ayo, sudah tahu ya posisinya. Soal terakhir, siap-siap. Datanya ada 10, jadi pembaginya 3, 2. Ini waktunya masih lama. Tapi yang cepat itu yang dapat 4 ini.
Tiga, dua, empat, boleh. Sudah enggak jawaban masuk. Bisa ngomong. Untuk sumuk. Kesimpulannya, kesimpulannya untuk menentukan nilai rata atau min dengan menjumlahkan semua data kemudian membagi dengan banyaknya data. Sebentar sebelum saya tutup. Jangan lupa. Nah, untuk tugas mandirinya